Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi talabil ilmi fi kulli yaumin wa lailatin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusi zakiyah, amma ba'du. Para sahabat dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kesempatan ini bertemu lagi dengan saya di pembahasan yang sama, yaitu mengenai akhlak. Tetapi di sini saya akan mengupas mengenai akhlak anak terhadap kedua orang tua. Yang tentunya para sahabat, kita sebagai anak dan kita sebagai orang tua ada tata krama atau ada akhlak yang diatur oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Di sini saya akan membahas mengenai akhlak anak terhadap kedua orang tua. Tentunya sudah menjadi kewajiban sebagai anak birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagai bukti kita berbakti kepada orang tua, maka kita harus memperhatikan etika dan akhlak antara anak kepada orang tua. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kepada selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Dalam hadis Nabi dikatakan, qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba yumida bi umrihi wa yazida fi rizqihi falyubirra bi walidayhi wal yusil rahimah, rawahu al-Baihaqi. Artinya, barang siapa berharap Allah menambah umur dan rezekinya, maka hendaklah berbakti kepada kedua orang tua dan bersilaturahmi, menghubungkan silaturahmi. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Baiklah para sahabat, saya akan membahas mengenai akhlak anak kepada orang tua ini yang tercantum dalam kitab Akhlaqul Banin. Madza yajibu alaika liwalidaika? Apa kewajiban kamu terhadap kedua orang tuamu? Kewajiban kita terhadap kedua orang tua kita, apa yang harus kita lakukan? Ayyuhal waladul mahbub, hai anak yang dicintai. Laqad arafta qadra mahabbati walidaika laka. Laqad arafta qadra mahabbati, yakin sudah mengetahui seberapa besar kecintaan walidaika laka, kecintaan kedua orang tua kamu kepada kamu. Bahwa kita sudah mengetahui seberapa banyak, seberapa besar ukuran cinta kedua orang tua kepada anaknya. Wa ma qama bihi fi sabili tarbiyatika, atas jalan orang tua sudah mengurus kita dari mulai kita dalam kandungan, dari mulai kita dilahirkan, disusui sampai kita dewasa. Begitu besar pengorbanan kedua orang tua kita. Fayajibu alaika an tuqabila hadzal ihsan bil ihsan. Maka ada kewajiban kepada kita, kepada kamu, alaika kepada kamu, antuqabilal hadzal ihsan, yaitu membalas kebaikan kedua orang tua, al ihsan dengan kebaikan seorang anak.
Maksudnya ada kewajiban kita seorang anak untuk membalas kebaikan kedua orang tua. Namun kebaikan orang tua yang telah diberikan kepada kita tidak akan terbalas. Air susu orang tua tidak akan terbalas oleh kita. Keringat seorang ayah tidak akan terbalas oleh seorang anak. Bagaimana caranya kita membalas atau berbakti, berbuat baik kepada orang tua? Yaitu dengan cara akhlak, menunjukkan akhlak yang baik, adab yang baik kepada orang tua. Fa'mal bihadihin nasoih, maka lakukanlah, laksanakanlah hadihin nasoih, nasihat-nasihat di bawah ini. Yang pertama, antuhibbahuma min somimi qalbika. Yang pertama, seorang anak harus mencintai kedua orang tuanya dari lubuk hati yang paling dalam. Wa tahtarimahuma ghayatal ihtiram, dan menghormati kedua orang tua dengan penuh penghormatan. Maksudnya mencintai di sini yaitu berbuat baik, menyayangi orang tua sepenuh hati. Sebagaimana orang tua telah menyayangi kita sepenuh hatinya dikala kita masih bayi, dikala kita sudah menginjak anak-anak, dewasa, sampai saat ini. Begitu besar kasih sayang orang tua, begitu tulus kasih sayang orang tua yang diberikan. Lalu bagaimana caranya untuk menunjukkan rasa sayang kita kepada orang tua atau untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada orang tua? Watusgia ila nasoihima. Yang pertama, lakukanlah mendengarkan apabila orang tua memberikan nasihat. Jadi dengarkanlah nasihat orang tua. Jangan sampai kita mengabaikannya. Selagi nasihat itu tidak keluar dari aturan-aturan Allah atau aturan syariat agama Islam. Selagi ada di jalan yang benar, maka dengarkanlah. Wa tubadir ilam tisali awamiriha, dan cepat laksanakanlah perintahnya. Selagi perintah tersebut tidak keluar dari syariat Islam, selagi kita mampu melaksanakan perintah tersebut. Apabila kita tidak mampu, kita boleh menolaknya, tetapi dengan cara lemah lembut, dengan tutur sapa yang baik. Wa qada'i hawaijiha, dan melaksanakan atau melakukan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa anta mala anna baqa'a walidaika nikmatun. Yang kedua, bahwa hadirnya kamu mengetahui bahwa hadirnya orang tua, kedua orang tua, nikmatun laka, suatu kenikmatan laka untuk kamu. Jadi hadirnya orang tua yang masih ada di alam dunia ini itu sebuah kenikmatan. Minallahi adimatun, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Wa barakatun alaika, dan menjadi keberkahan di hidup kamu. Wa rahmatun, dan menjadikan rahmat. Jadi adanya orang tua yang masih ada di alam dunia ini, orang tua para sahabat yang masih hidup, dengan hadirnya mereka, walaupun mereka sudah tua dan tidak bisa apa-apa, tetapi dengan hadirnya ada di hadapan kita, itu menjadi sebuah kenikmatan yang sangat besar dan menjadikan barokah hidup kita. Beda lagi dengan orang tuanya yang sudah tidak ada, para sahabat. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, apakah kita harus terus berbakti, berbuat baik kepada orang tua? Tentunya orang tua masih ada, orang tua yang sudah tidak ada, maka kita tetap harus melakukan kebaikan kepada kedua orang tua. Timbul pertanyaan, lalu bagaimana orang tua yang sudah tidak ada di alam dunia ini? Mereka sudah meninggal. Ada yang harus dilaksanakan, yaitu contohnya sedekah. Kita memberikan sedekah kepada orang lain, niatkan bahwa sedekah ini semoga
pahalanya sampai kepada orang tua yang sudah tidak ada. Itu merupakan berbakti kepada orang tua yang sudah tidak ada. Misalkan kita mengaji Al-Quran, atau kita melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain, kita bisa niatkan pahala kebaikan yang kita lakukan semoga sampai kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Bagaimana pahalanya sampai pahalanya kepada orang tua yang sudah tidak ada. Jadi jangan sampai berbuat baik kepada orang tua sewaktu orang tua masih ada di alam dunia. Tetapi orang tua sudah meninggal, kita masih bisa berbuat baik dengan cara mendoakan, dengan cara bersedekah. Pahalanya disampaikan untuk siapa? Untuk kedua orang tua kita. Wa tatamatta'u bin nadri ilaihima, dan melihat orang tua, memandang orang tua yang masih ada itu menjadi sebuah kenikmatan. Sehingga dalam hadis Nabi dikatakan, ma min rajulin yang duru ila wajhi walidayhi nadara rahmatin, yang artinya barang siapa seorang laki-laki atau seorang anak melihat wajah orang tua, kedua orang tuanya, nadara rahmatin, melihat dengan penglihatan yang penuh kasih sayang, penuh rahmat. Jadi melihat orang tua tidak dengan mata yang penuh suudon, tidak dengan mata yang penuh kebencian, tetapi melihat kedua orang tua dengan penuh rasa kasih sayang. Illa kataballahu lahu biha hajjatan makbulatan mabruratan, melainkan Allah akan menuliskan pahala bagi anak yang memandang orang tuanya dengan rasa kasih sayang, akan diberikan pahala hajatan makbulatan mabruratan, akan mendapatkan pahala haji yang makbul dan pahala haji yang mabrur. Dan yang ketiga, wa antas ta'milal adab ma'ahuma fi kulli waqtin, harus selalu melaksanakan adab, tata krama, kesopanan ma'ahuma kepada kedua orang tua fi kulli waqtin, di setiap waktu, di setiap saat. Tidak boleh berkata kasar kepada orang tua, tidak boleh memanggil dengan panggilan nama orang tua, tidak boleh meninggikan suara dikala orang tua berbicara. Orang tua berbicara kepada kita tidak boleh kita membalas dengan suara yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, ihris daiman ala ridho liwalidaika, maka harus mengharapkan ridho kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita berbakti kepada orang tua, dengan cara kita melaksanakan kebaikan kepada orang tua, atau misalkan untuk seorang thalib-thalibah, seorang murid atau seorang santri, cara kita mengharap ridho orang tua. Kalau yang di pesantren, maka harus belajar dengan benar, harus rajin bermutolaah supaya mendapat keridhaan orang tua. Ketika kita pulang dari pesantren ke rumah, kita membawa ilmu sehingga orang tua merasa bangga kepada anaknya. Karena sebagaimana dalam hadis dikatakan, ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullahu fi sukhtil walidaini. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Baiklah para sahabat, mungkin penjelasan atau kewajiban seorang anak kepada orang tua sampai di sini yang saya sampaikan. Sebenarnya masih panjang, mungkin di lain waktu, di lain kesempatan kita bertemu lagi. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.